Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, kelas B semester 4, program studi fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Saya Nabila Khairunisa dengan NIM 2310301058 dan saya Inasin Fahmada dengan NIM 2310301057. Kali ini kami akan menyampaikan penata laksanaan fisioterapi fase 2A rehabilitasi kardiovaskuler, yaitu fase rawat jalan sampai dengan 1 bulan setelah pasien keluar dari rumah sakit pasca operasi coronary artery bypass graft atau CABG. Video ini akan membahas langkah-langkah lengkap mulai dari pemeriksaan hingga edukasi untuk pemulihan optimal pasien aterosklerosis. Tahap awal dimulai dengan pelaksanaan asesmen atau pemeriksaan subjektif. Awali dengan memperkenalkan diri kepada pasien, menjelaskan terkait tindakan dan tujuan pemeriksaan, serta meminta persetujuan atau informed consent untuk melanjutkan tahap penata laksanaan. Jika sudah disetujui, tahapan dapat dilanjut dengan pengumpulan informasi penting mengenai identitas pasien, data diagnosis medis, keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, serta riwayat keluarga dan status sosial. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, saya Fatma, fisioterapis yang akan membantu Bapak dalam rehabilitasi jantung. Sebelum kita memulai latihan, saya izin untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu pada Bapak. Apakah Bapak berkenan? Ya, berkenan Mbak. Sebelumnya atas nama siapa Pak? Saya Bapak Ari, Usianya berapa Pak? 45 tahun. Pekerjaannya sehari-hari apa ya? Sopir bus. Kemarin Bapak habis operasi bypass jantung ya Pak? Iya. Tanggal berapa kemarin operasinya? Tanggal 10 April Mbak, 2 minggu yang lalu. Oh, 2 minggu yang lalu pulang dari rumah sakit? Iya. Sejak pulang dari rumah sakit, keluhan utama yang Bapak rasakan apa? Itu Mbak sering nyeri bagian kemarin habis operasinya. Luka operasinya? Ya, terus ada sesak nafas, kalau aktivitas banyak, sama lemes lah. Itu sering masih saya rasakan. Nyeri dadanya kayak gimana Pak? Cenut gitu kan, Jawanya gitu Mbak. Kalau aktivitas harian Bapak udah bisa mandiri atau masih dibantu? Ya masih dibantu, terutama untuk mandi sama ganti baju itu saya masih belum bisa sendiri. Saya itu ada keluhan seperti jantung berdebar, pusing atau mual Pak selama aktivitas? Ya ada Mbak, masih ada ya, dan berdebar, mual, pusing itu masih saya rasakan. Kalau mau aktivitas itu suka merasa cemas atau was-was gitu nggak? Ya, cemas, was-was itu masih sering, nggak tahu ya, mungkin karena habis operasi atau apa, tapi bawaannya seperti itu kan. Ya, mungkin itu wajar ya Pak, nanti kita akan bantu untuk atasi secara bertahap. Kemudian Bapak ada riwayat penyakit lain selain jantung, hipertensi atau diabetes? Hipertensi ada, diabetes juga ada sebenarnya. Kolesterol termasuk tinggi Mbak kemarin guys. Itu akan kami pertimbangkan dalam program latihan ya Pak. Ya. Terus masih mengonsumsi obat rutin dari dokter jantung ya Pak? Masih. Ya. Terima kasih Pak atas informasinya. Kemudian kami akan melakukan pemeriksaan fisik. Apakah Bapak berkenan? Ya, Mbak berkenan Mbak. Nanti dibantu ya Mbak. Terima kasih. Setelah mendapat informasi dari pasien, lakukan pemeriksaan tanda vital seperti tekanan darah, denyut jantung, frekuensi nafas, suhu, dan saturasi oksigen. Catat hasilnya sebagai nilai dasar untuk memantau respon latihan nanti. Baik Bapak, selanjutnya kita ada pemeriksaan vital sign. Sebelumnya saya izin untuk melakukan vital sign-nya. Apakah Bapak berkenan? Ya Mbak. Berkenan, nggih. Nah, ini ada untuk mengukur suhu Pak, termometer. Bisa minta tolong dimasukkan di ketek sebelah kanannya ini. Oke, baik. Selanjutnya ini ada untuk mengukur oksigen di dalam tubuh Bapak. Bisa diceritkan jadi.
Selanjutnya saya izin untuk melakukan mengecek tekanan darahnya ya Pak. Ini Pak kami izin sebentar. Permisi ya Pak. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan vital saya tadi didapatkan untuk suhunya tadi normal karena di kisaran 36 derajat. Kemudian untuk saturasinya juga Bapak bagus, ini di 97%. Tapi untuk tekanan darahnya nih Pak, agak sedikit tinggi ya Pak, ini tekanan darahnya 130/90. Jadi nanti bisa untuk pola hidupnya dibeli lagi ya Pak setelah ini, untuk siapa tahu tensinya setelah ketemu lagi jadinya lebih berkurang. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan objektif IPPA. Lakukan inspeksi untuk mengamati warna kulit, pola nafas, penilaian postur, tanda edema perifer terutama tungkai, serta adanya luka operasi. Perhatikan pula pergerakan dinding dada saat bernafas. Lakukan palpasi untuk merasakan pulsasi nadi, suhu, serta penilaian edema atau nyeri tekan. Lakukan pula capillary refill test. Palpasi ictus cordis untuk menentukan posisi jantung, serta pada titik-titik katup jantung, yaitu mitral, tricuspidalis, pulmonal, dan aorta. Lakukan perkusi untuk menilai batas jantung dan mendeteksi kondisi patologisnya. Perkusi juga bisa digunakan dalam menilai resonansi paru dan membantu mengevaluasi kemungkinan keterlibatan sistem respirasi. Lakukan auskultasi untuk memeriksa suara denyut jantung dan mendeteksi ada tidaknya suara tambahan atau suara bising di area katup jantung yang dapat menunjukkan kelainan pada jantung. Pemeriksaan spesifik atau khusus dilakukan untuk membantu menegakkan atau memperkuat dugaan diagnosis yang didapat dari pemeriksaan umum. Pemeriksaan spesifik bisa dilakukan dengan menilai nyeri dengan VAS, penurunan sangkar toraks dengan midline atau antropometri, serta derajat sesak dengan Borg scale.
Baik Bapak, ini ada untuk pemeriksaan skala untuk nyeri dada Bapak. Ini dari tidak nyeri sama sekali sampai nyeri tidak tertahankan. Boleh Bapak geser kira-kira yang Bapak rasakan nyerinya seperti Wah, nyeri banget dari Mbak. Ini aja ya. oh. Ini Kemudian untuk sesaknya kira-kira dari 0 sampai 10, 0 itu tidak sesak sama sekali dan 10 itu sesak tidak tertahankan. Kira-kira Bapak sesaknya di skala berapa? 7 Mbak. 7 Karena ya. kadang-kadang juga masih ada rasa belum sedikit, tapi ya lebih sering sesak sih. Setelah pemeriksaan, fisioterapis mengidentifikasi masalah yang didapatkan untuk menentukan intervensi yang tepat. Diagnosa fisioterapi dirumuskan berdasarkan kerangka ICF yang mencakup body structure seperti gangguan struktur jantung, struktur tulang dada atau sternum, struktur jaringan lunak dada, serta struktur kulit. Kemudian body function seperti gangguan fungsi kontraktilitas jantung, fungsi pertukaran gas paru, toleransi terhadap aktivitas fisik, serta nyeri pada area dada. Kemudian activity limitation seperti gangguan berjalan, bergerak, merawat diri sendiri, serta melakukan pekerjaan rumah. Dan yang terakhir, participation restriction seperti gangguan bekerja atau menjalani peran pekerjaan dan rekreasi serta partisipasi sosial. Selanjutnya intervensi diberikan harus sesuai dengan hasil asesmen dengan dosis sesuai FITT. Yang pertama, breathing exercise berupa breathing control, diaphragma breathing, dan Bruce Lee breathing. Dengan frekuensi 3 kali per hari, intensitas ringan dilakukan saat istirahat atau sebelum latihan fisik. Time-nya 2 set dikali 10 nafas per sesi. Type-nya exercise, tujuannya untuk meningkatkan efisiensi pernafasan, mengurangi sesak nafas. Yang kedua, penguatan ringan menggunakan barbel dan terapen dengan frekuensi 3 kali per minggu. Intensitas ringan dengan beban disesuaikan, misalnya 0,5 sampai 1 kg atau dengan terapen resistensi rendah. Time-nya 1 set dikali 10 repetisi per sesi dengan type exercise bertujuan untuk mempertahankan kekuatan otot tanpa membebani sistem kardiorespirasi. Yang ketiga, latihan aerobik terprogram seperti static cycle dengan frekuensi 3 kali per minggu, intensitas 40-60% HR max setara dengan max 2-3. Time-nya 10-15 menit per sesi, dapat ditingkatkan sesuai toleransi. Type-nya aerobik exercise bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aerobik dan toleransi aktivitas. Yang keempat, latihan fungsional step up dengan frekuensi 3 kali per minggu, intensitas ringan sampai sedang, disesuaikan dengan toleransi. Time-nya 1 set dikali 10 repetisi, type-nya fungsional exercise dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas fungsional dan kekuatan otot tungkai. Jangan lupa untuk monitoring vital sign selama latihan. Baik Bapak, selanjutnya kita akan melakukan latihan untuk mengontrol nafas, itu juga bertujuan untuk mengurangi sesak nafas ya tadi. Jadi yang pertama itu ada breathing control Pak, dimana itu tarik nafas dan hembus nafasnya secara rileks. Nah, saya contohkan dulu, nanti Bapak ikutin deh. Sekarang saya contohkan ya Pak, nanti Bapak bisa mengikuti saya. Jadi tarik nafas dulu secara rileks, kemudian hembuskan. Jadi nggak usah buru-buru, nggak usah terlalu panjang juga, yang penting Bapaknya rileks. Jadi Bapak bisa dilakukan. Tarik nafasnya menggunakan hidung ya Pak. Hembuskan nafasnya dari mulut. Lagi Bapak. Baik. Selanjutnya ada latihan Bruce Lee breathing. Itu jadi tadi tarik nafas, hembuskan nafas, tapi hembuskan nafasnya itu dia mulutnya mencucu Pak. Nah, saya contohkan dulu ya. Jadi tarik nafas, kemudian hembuskannya mencucu. Bisa dipahami Pak? Iya. Ya, bisa dicoba? Kurang mencucu Pak. Tarik nafas. Ya, bagus. Sekali lagi Pak.
Oke, bagus Bapak. Sekarang selanjutnya ada teknik diafragma breathing, di mana nanti pernafasannya menggunakan perut. Jadi nanti tangannya Bapak yang kanan di atas dada, kemudian yang kiri di perut. Nah, diusahakan saat menarik nafas itu yang mengembang adalah yang di perut, jangan yang di dada. Tangan kirinya yang ngembang. Ya. Paham kan Pak maksudnya? Ya. Ya, oke, saya contohkan dulu. Ya. Bagus Pak, bisa dicoba. Itu masih pakai dada Pak. Ya, bagus, baik Bapak. Baik Bapak, selanjutnya di sini ada latihan penguatan, di mana tadi kan habis operasi Bapak jadi jarang gerak, susah gerak. Nah itu otomatis otot-otot bagian dadanya, bagian tangannya itu mulai melemah. Nah latihan penguatan ini di sini berfungsi untuk yang melatih ototnya lagi biar berfungsi lebih baik. Nah itu ada pakai alat ini Pak, namanya terapen. Nah bisa diberikan Pak? Iya. Nanti saya contohkan dulu ya Pak. Nah ini alatnya nanti ditaruh di sini. Kemudian nanti Bapak buka tangannya, kemudian tutup lagi. Buka tangannya, tutup lagi. Nah bisa juga nanti dengan teknik pernafasan yang tadi sudah diajarkan. Jadi di saat membuka itu kalian sambil tarik nafas Pak. Nah waktu ditutup, ini sekarang dihembuskan nafasnya. Tarik nafas menggunakan hidung, kemudian hembuskannya menggunakan mulut. Jadi mulai Pak. Bagus Pak, sekali lagi. Oke, bagus Pak. Jadi nanti latihannya ini bisa dilakukan 10 kali ya Pak, kayak gininya. Nah, ini dilakukannya minimal 3 kali dalam seminggu. Bisa dipahami Pak? Ya. Ya, baik. Kan tadi buka ya kan Pak, tangannya buka dan tutup. Sekarang tangannya ke atas dan ke bawah. Tangan kirinya di paha Pak, paha kiri. Tangan kanannya yang di atas. Nah, nanti ini tangan kanannya menarik ya Pak. Ini. Oke, bisa dipahami Pak? Ya. Oke, baik, bisa dimulai Pak. Ya, bagus Pak. Sekarang lanjut yang tangan kanannya yang di bawah Pak. Tangan kanannya di bawah sekarang. Ya. Nah, sekarang yang tangan kirinya yang narik Pak. Ini. Ya, bagus. Nah, kayak gini Pak, betul. Nah, ini nanti dilakuinnya juga sama kayak yang tadi. Jadi 10 kali minimal dilakukannya 3 kali dalam seminggu. Ya. Paham ya Pak? Jadi, Nah, tadi kan pakai terapi Pak. Dan sekarang penguatannya kita pakai barbel. Ini ya Pak. Bapak pegang satu. Nah, saya contohkan gerakannya, nanti Bapak mengikuti ya pelan-pelan. Pertama gini Pak, gerakannya. Ya, tangan kanan dulu. Jadi coba Pak. Ya, kayak gitu. Bagus Pak, betul. Nah, ini nanti dilakukannya. Tuh. Carry back, Bi. Udah kasih tunjuk. Nah, sekarang ganti gerakan lu ganti satunya. Oh, ganti gerakan ya. Terus bukan. Saya lanjut. Nah, sekarang kalau tadi gini, sekarang gerakannya membuka Pak. Ini. Ya, bagus Pak, betul. Ya. Itu nggak usah cepet-cepet Pak. Sekarang gerakannya ke atas, tangannya ke atas Pak. Sekuat tenaga. Ya, bagus. Ini. Jadi dilakukannya kanan dulu atau kiri dulu selama 8 kali. Baru ganti sebelahnya. ya. Nah,
Selanjutnya kita latihan aerobik Pak. Nah, kalau Bapak di rumah ada static cycle, jadi bisa dilakukan menggunakan static cycle ini. Dilakukannya nanti kayak mengayuh sepeda biasa ya Pak. Nah, ini ada modifikasi gerakan pada tangan sudah bagus untuk otot bagian atasnya. Ya bagus Pak, itu. Nah, ini dilakukannya nanti 10-15 menit. Dan dilakukan minimal 3 kali dalam seminggu. Nah, tapi tergantung dari Bapak sendiri. Kalau misalnya 10-15 menit itu merasa kelelahan, bisa dikurangi daripada itu ya Pak. Ya. Ya, Bang Hamzul bisa dilakukan Pak. Baik Bapak fokus. Selanjutnya kita latihan fungsional. Gimana latihan fungsional sendiri untuk meningkatkan fungsionalnya Bapak, biar nanti bisa berjalan lebih jauh lagi, kemudian nanti bisa beraktivitas lebih daripada sebelum ini. Nah sekarang ada ini tangga kecil ya Pak. Nah, nanti saya praktekkan dulu, Bapak bisa mengikuti. Pertama kita naik Pak, nah, 2 kaki, terus turun lagi, terus balik, naik lagi, 2 kaki, terus turun Pak. Saya dicoba. Jadi ya Pak, latihan ini juga bisa diawasi biar siapa tahu Bapak daripada masalah, nanti biar ada yang mengawasi. Nah latihan ini dilakukannya 10 kali ya Pak. 10 kali, jadi naik turun ini 10 kali, minimal 3 kali dalam seminggu. Jadi pahami Pak? Selanjutnya, program latihan dibuat dengan intensitas dan match yang sesuai dengan kondisi pasien. Untuk fase 2A bisa dengan intensitas ringan dengan match rendah. Kemudian vital sign pasca penanganan. Periksa kembali vital sign seperti tekanan darah, denyut jantung, frekuensi nafas, suhu, serta saturasi oksigen, dan bandingkan dengan nilai pre-latihan. Pemulihan denyut jantung dalam 5 menit dapat menunjukkan toleransi latihan yang baik. Terus apa? Selanjutnya evaluasi. Lakukan evaluasi berkala setiap pertemuan. Bandingkan perbedaan hasil mulai dari nyeri dengan VAS, sesak dengan Borg-Scale, ekspansi torak dengan antropometri, dan kemampuan fungsional dengan Bartel Index. Yang terakhir, edukasi. Edukasi perlu diberikan kepada pasien untuk membantu pemulihan lebih terjaga. Pasien disampaikan untuk melakukan teknik nafas di rumah, jalan santai 10 menit pagi dan sore, hindari aktivitas berat, latihan teratur dengan pendampingan keluarga, pola hidup sehat, manajemen stres dan kecemasan dengan relaksasi, dan tetap kontrol ke dokter dan fisioterapis. Baik Pak, untuk latihan hari ini bisa kita cukupkan, dan di rumah nanti Bapak bisa melakukan teknik nafasnya seperti yang sudah dilakukan tadi dengan pemantauan nanti dan juga saturasi oksigen jika ada dengan oximeter di rumah ya Pak. Kemudian Bapak bisa juga jalan santai seperti 10 menit aja cukup, dari pagi hari 10 menit atau dari sore hari 10 menit. Juga Bapak jauhi aktivitas berat, jangan sampai capek, dan latihan teratur seperti yang sudah dilakukan tadi. Bisa juga didampingi dengan keluarga ya Pak. Ya Mbak. Rokoknya juga bisa dihentikan dan kontrol gula darahnya. Siap. Terus stresnya juga bisa dimanajemen lagi ya Pak, dan kecemasannya dengan relaksasi. Ya.
Sekian ya Pak, terima kasih untuk pertemuan hari ini tentang kontrol juga ke dokter dan fisioterapi. Ya. Sehat selalu Bapak. Makasih ya Mbak. Demikian penataan laksanaan fisioterapi fase 2A pasca operasi CSBG. Sekian dari kami, kurang lebih yang mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, mantap.